Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar dari Yayasan Pendidikan Al-Muslim Wadungasri Waru Sidoarjo beserta seluruh keluarganya tentunya. Assalamualaikum semuanya. Para pemirsa yang saat ini bergabung dengan Instagram dari Al-Muslim, para ustadzah, para ustadz, seluruh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini tetap memberikan kesehatan, kesempatan, dan yang luar biasa kita bisa mengawali puasa bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah, sholawat serta salam. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk sharing, berbagi. Tapi saya harapkan nanti ada tanya jawab supaya kita bisa berinteraksi lebih gayeng, lebih senang lagi. Temanya adalah tetap sehat berRamadan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Kita puasa hari pertama ini patut kita syukuri, kita sambut dengan rasa bahagia. Tidak semuanya loh ya yang diberi kesempatan oleh Allah bisa masuki bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik yang ada di rumah, sehat semuanya ya. Tetap harus sehat, semangat, dan insya Allah kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini sampai selesai, sampai 1 bulan penuh. Cuman kali ini, adik-adik masih ingat semangat kita dengan Yayasan Wadungasri, Yayasan Al-Muslim Wadungasri, yaitu sekolah sang pemimpin. Luar biasa ini. Pemimpin itu harus 5, ya, kompeten, capable, kredibel, communicable, acceptable. Terutama kalau seorang pemimpin akhlaknya harus mulia. Tapi saudara sekalian, sehat harus pasti ya. Ramadan luar biasa, ini bulannya Allah. Sampai Allah mengatakan, bulan lain milikmu, khusus Ramadan milikku, kata Allah. Makanya alhamdulillah kita sambut dengan semangat, dengan gembira, dengan luar biasa. Meskipun di tengah keprihatinan adanya pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi makna daripada nilai-nilai Ramadan itu sendiri, meskipun kita bersama-sama melaksanakannya di rumah beserta keluarga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat ini penting. Sehat fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual, minimal itu. Tapi ada juga yang ditambahkan sehat lingkungan, sehat finansial. Nah, ini yang finansialnya lagi sehat ini harus kita cepat menghitung untuk zakat mal diberikan kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, khususnya yang kena dampak daripada pandemi COVID ini, dan sehat keluarganya semuanya. Nah, yang jadi masalah sehat itu sebetulnya nomor 1 adalah psikologis. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang di rumah, ada enggak yang sedih, yang bosan, ada enggak? Mudah-mudahan itu pasti. Tapi minimal kita emotional balancing aja. Semua balance. Boleh sedih, wajar itu. Terlalu bersedih itu tidak bagus. Bahagia, senang boleh. Jangan terlalu bahagia. Jadi biasa-biasa aja. Namanya emotional balancing. Good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking. Ya. Nomor 1 apa? Hatinya. Nah, Ramadan ini adalah kita akan di-training hati kita untuk membuang penyakit-penyakit hati, AIDS tadi, angkuh, iri, dengki, sombong.
Makanya kata Rasulullah, perang yang paling berat adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, makanya kalau kita ingin jadi SDM yang berkualitas, maka panggilan dari Ramadan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Keluarnya insya Allah dengan Ramadan nanti betul-betul menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apa cirinya orang bertakwa? Intinya orang bertakwa adalah peduli. Dia dermawan, dia suka menolong. Ini saat yang tepat dengan kondisi pandemi Covid ini, banyak saudara-saudara kita yang harus ditolong, apapun, siapapun yang berada di sekitar kita harus kita tolong. Cirinya orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sar'i wad-dharra. Orang yang suka menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi peduli dia. Wal kadhibinal ghaidh. Dia kalau dia tidak gampang marah. Dia peduli, dia selalu mementingkan orang lain, dia selalu mengalah. Jadi orang yang suka menang-menangan, mungkin ada adik di rumah sama kakaknya menang-menang, itu nilainya rendah, itu belum peduli itu ya. Nah, tapi kalau orang yang kata Allah, siapa yang salah dia ngalah, tak buatkan istana nanti di surga. Tapi dia benar, dia ngalah, maka istananya akan lebih hebat. Itunya penting orang. Jadi orang yang memaksakan kehendaknya, terlalu ingin dominan menang sendiri, itu sebetulnya nilainya rendah di hadapan. Nah, yang ketiga ada wal afina anin nas, saling memaafkan. Baik Bu Saudara sekalian, kita sharing berbicara tentang COVID-19 ini. Bagaimana Pak Dokter untuk menghadapi COVID ini? Ada 5. Yang pertama adalah mencegah penyebarannya. Itu yang penting. Karena ini virus yang luar biasa. Menyebarnya cepat dan kalau kita tidak waspada berakibat fatal. Maka dari itu saya mengajak ya minimal keluarga besar Al-Muslim, ayo kita biasakan untuk melaksanakan, kita disiplin mengikuti aturan anjuran WHO dan pemerintah ya. Pengen cepat COVID ini selesai, semua juga pengen karena dampaknya luar biasa, kita bisa sekolah lagi, ekonomi bisa baik lagi ya, banyak masalah-masalah yang terkait itu bisa kembali. Tapi kuncinya harus bersama-sama. Kalau tidak bersama-sama nggak bisa. Nah, kalau ingin cepat selesai, saya membuatnya tips ya. Cepat. C-nya itu adalah cuci tangan dengan sabun. Virus ini jenisnya lipoprotein, jadi cukup dengan sabun biasa, sabun deterjen, sabun yang untuk cuci piring, itu sudah lumayan, sudah cukup ya. Kalau ada hand sanitizer ya lebih bagus, tapi tidak usah memaksakan. Yang penting rajin cuci tangan, ya, memakai masker, ya. Saya melihat di jalan-jalan ya itu nggak pakai masker. Untuk yang di keluarga, dalam keluarga pakai masker, apalagi yang sedang batuk barangkali ya. Tapi masker ini sangat harus kita pakai ini. Kalau di luar itu kadang-kadang masih muda, badannya besar, nggak pakai masker. Jangan overconfidence, jangan terlalu percaya diri. Ini lawan kita, ini barang ya kelihatan, barang kecil sekali ya. Jadi gunakan masker ya untuk melindungi kita. Itu ikhtiar kita. E-nya adalah emosi, egois harus dikendalikan, jangan tambah bertengkar, jangan menambah stres ya. Adik-adik, Bapak Ibu Saudara sekalian, tahu bedanya orang stres dengan orang susah. Kalau ada orang kondisi seperti ini, kita lihat sekitar kita ya, ada orang yang pegang keningnya, itu dia banyak pikiran ya. Kalau yang bapak-bapak itu yang biasanya sering selingkuh, ini kok enggak bisa, itu megang batuknya, itu biasanya. Ya, kalau ada orang yang diem aja, dijak bicara diem dengan adanya kondisi sering di rumah tapi diajak bicara enggak respon, itu ciri-ciri depresi. Hati-hati, itu ciri-ciri orang stres. Tapi ada juga yang duduk tapi megang perutnya, lah itu yang kelaparan. Itu yang cepat harus dibantu. Sukses untuk Al-Muslim memberikan bakti sosial untuk ojol, untuk apa itu,
siapa saja yang dibantu dengan cara drive-thru. Jangan dengan cara berkerumun, dengan drive-thru satu persatu. Syaratnya pakai masker dan tangannya harus cuci dulu dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya. Appreciate untuk Al-Muslim, luar biasa. P-nya tadi apa? Ada C-nya cuci tangan, pakai masker. E-nya emosi, harus dikendalikan. Apalagi Ramadan, perbanyak zikir, perbanyak istighfar ya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang nggak bagus. Nah, P-nya adalah physical and social distancing. Ya, jaga jarak 1,5 sampai 2 meter ya. Kita harus melakukan itu. A-nya adalah action positif dan produktif. Ya, tadi saya katakan sedekah, zakat mal dihitung, langsung diberikan. Ini banyak orang yang membutuhkan. Ya. Kedua, itu tetap inovasi. Ya. Adik-adik yang senang masak, yang diajari di sekolahnya, apapun lah itu keluarkan di dalam keluarga. Ma, aku bisa gini, ma, aku bisa gini, ma, aku bisa masak ini, bisa. Wah, luar biasa itu ya. Ya, tunjukkan selama adik-adik pendidikan di Al-Muslim sudah diajari yang luar biasa, munculkan di dalam rumah tangga, ya, misalkan menata menu untuk buka, untuk sahur dan lain sebagainya. T-nya adalah tetap di rumah, ora usah mudik, ya, ora usah mana-mana, work from home, belajar di rumah, beribadah. Adik-adik Al-Muslim saya pentingkan belajar apa Pak Agus yang untuk sanggup dunia akhirat? Belajar, membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Besok dapat mahkota surga. Kata Rasulullah, siapa yang ingin bahagia hidupnya, sukses di dunia maupun di akhirat, kontinyukan membaca Al-Quran. Ya. Harus punya target, ini bulan luar biasa, ini harus punya target. Aku harus bisa baca ini, aku harus hafal ini, aku harus khatam ini, aku harus gitu ya. Ada yang, mohon maaf ini kadang-kadang nggak pernah ngaji, mumpung Ramadan, ini dia ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Shadaqallahul Adzim. Nah itu judulnya toh, masa sama Allah pelit ya? Janganlah. Berapa ayat ya, 1 juz, berapa enggak apa-apa. Allah senang yang sedikit tapi rutin. Ya, sedikit tapi rutin. Jadi, apa tadi? Saya ulangi. Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, cepat. Kalau ingin cepat, cuci tangan, pakai sabun, hari mengalir, pakai masker, E-nya emosi dikendalikan, ya. P-nya physical social distancing, jaga jarak, hindari kerumunan. Saya lihat anak-anak muda masih kumpul-kumpul itu enggak usah lah. Kita harus belajar sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Orang sabar beserta dengan Allah. Allah senang orang yang sabar ya. Hanya action positif dan T-nya tetap di rumah aja. Ora usah mudik, dikerasan-kerasankan. Bayyiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Ya. Bapak saudara sekalian, tips untuk mencegah penyebaran daripada COVID-19. Yang kedua, yang penting daya tahan tubuh, imun sistem kita. Dengan puasa bagaimana Pak Gus? Oh, tambah sip, tambah kuat. Kenapa? Yang membuat energi kita habis, kondisi kita menurun adalah hati kita. Puasa mengendalikan hawa nafsu. Berarti fisik kita insya Allah asal ikhlas. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dengan iman, dengan ikhlas, maka luar biasa ya. Daya tahan imun sistem kita harus kuat. Apakahnya? Kenakan sinar matahari pagi. Bagus yang betul jam berapa? Kalau saran saya antara jam 6 sampai jam 8. Jangan jam 12, pecah nanti meletek jadi hitam ya. Kedua, risiko kanker kulit bagi orang-orang yang sensitif ya. Biasanya tidak pernah keluar, sekarang ada COVID, manas terus. Itu orang-orang namanya usum-usuman ya, tidak istiqomah ya. Kita rutin 6 sampai jam 6 sampai jam 8, cukup 15 menit sampai 30 menit. Kuat, usahakan tetap olahraga, nutrisi yang bagus. Nah, nutrisi ada 2, ada makro dan mikronutrisi. Nutrisi itu bukan hanya
karbohidrat, lemak, protein aja. Mikronutrisi itu yang penting, yang berkaitan langsung dengan daya tahan tubuh kita, imun sistem kita, yaitu vitamin dan mineral. Ya, itu harus tetap. Lah banyak pada apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi kesempatan di rumah, ayo kita nambah porsi sayur buah-buahan agar daya tahan kita kuat. Ya, usahakan nutrisi yang bagus. A-nya adalah aktivitas yang menyenangkan. Apa Pak Agus di bulan Ramadan ya? Ya SMS-an sama Allah, WA-an sama Allah. Allah itu seneng dikasih SMS ya. D-nya itu zikir, S-nya sholat, raweh, sholat fardu, sholat sunnah dan lain sebagainya, sholat tahajud ya, macam-macam, sholat duha ya. M-nya adalah mengaji, membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. S-nya adalah satunya sedekah ya. Kita sudah mulai nata, "Ma, ini mana, Ma? Ini celenganku, Ma. Aku akan berikan kemana ini, Ma?" Nah, itu kumpulkan semua. Nah, bagi keluarga yang sudah mampu, ayo dihitung zakatnya, uang tabungannya berapa, diberikan apa, sembako, apa dan lain sebagainya. Nah, aku bosan mah di rumah. Terus tadarusan, ya boleh di rumah tadarusan. Pokoknya yang penting hatinya harus senang, happy. Kurangi main game. Ya, nah adik-adik ini biasanya game maniak. Nah, ya, sekarang dioper Al-Quran maniak. Nah, jadi sering baca Al-Quran. T-nya adalah tambahi air putih hangat. Ya, kondisi seperti ini jangan banyak es. Buka langsung es, enggak. Ya kolak yang hangat. Ya, kirim nanti ke Al-Muslim ya. Ustazahnya, ini buatanku kolak sendiri, ini bagus sekali. Terus kurma seperti anjuran Rasulullah. Kalau aku nggak suka sayur-sayuran Pak Agus, aku nggak suka buah-buahan, boleh ditambahi vitamin. Yang penting vitamin C dan E. Kalau secara medis bagaimana Pak Agus? Nah ini. Ramadan itu training. Trainernya siapa Pak Gus? Allah Subhanahu wa taala. Top. Kenapa kok yang top? Oh, enggak bisa. Karena yang di training adalah hawa nafsu. Itu tadi, penyakit hati tadi, AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong, ya. Itu banyak orang saya lihat ngomongnya keras, ya, ngototan. Itu orang lain cepat mati. Sama orang yang kikir, dijak urunan tidak mau, dijak sedekah, tidak cepat ngitung zakat malnya, nanti dia ambil sama Allah. Allah kalau ngambil luar biasa loh, bisa lewat macam-macam ya, bisa lewat penyakit, bisa lewat kecelakaan, bisa lewat macam-macam. Makanya ayo, kata Rasulullah, siapa yang ahli sedekah tidak mungkin hartanya habis. Nah, harus yakin, apalagi di bulan Ramadan ini ya, kita harus. Adik-adik yang sudah diajari di sekolah Al-Muslim, kalau punya celengan dikasih sangu sama orang tuanya, nah sekarang keluarkan, Ma, aku punya celengan ini kebetulan banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan, aku urun. Nah itu bagus itu, banyak ya adik-adik yang diajari sama ustadz-ustadzahnya begitu ya, wah luar biasa itu ya. Nah Ramadan itu intinya orang yang beriman dicuci hatinya sama Allah selama 1 bulan. Untuk apa? Outputnya, keluarannya, la'allakum tattaqun. Orang makin dekat sama Allah, ibadahnya makin bagus, sholatnya makin bagus, ya. Dia kepada Allah dia bagus, dicintai, kepada sesama dia makin care, makin peduli, dan dia ahli sedekah. Memang keluarnya ini bulan sedekah ini ya, jadi luar biasa. Jadi mudah-mudahan setelah di training ini pertama loh ya, berat ini enggak. Biasanya kalau pertandingan hari pertama itu pesertanya banyak, nanti di tengah-tengah banyak yang berguguran. Kalau mau finish, enggak semuanya bisa masuk finish ya, seperti lari maraton itu. Kalau yang masuk finish ya yang beberapa aja. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Bisa istiqomah untuk bisa sampai finish 1 bulan penuh dan dengan kualitas yang bagus. Dengan kita bersama-sama berdoa, semoga Allah cepat mengangkat virus corona ini dan kita bisa kembali seperti semula.
Nah, ini tergantung daripada 3 kuncinya. Kita fokus menangani COVID dan fokus kepada kesuksesan Ramadan. Yang kedua disiplin. Disiplin menjalankan puasa Ramadan, disiplin untuk mentaati aturan dan anjuran dari WHO serta pemerintah. Ya, yang tadi saya sudah sebutkan itu tadi, ya. Dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menjaga kebersamaan. Nah, gotong royong. Makanya saya seringkali mengatakan kita harus ada perubahan culture, change of culture. Santun, gotong royong, jujur, semangat, dan taat aturan. Nah, Ramadan pertama, adik-adik, ibu bapak semangat semuanya ya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Nah ini, sekarang ada pertanyaan ini. Mbak Rosida Armanto, terima kasih. Dari Penang. Penanya. Oh penanya. Apa betul minum empon-empon bisa membunuh virus corona? Bapak saudara sekalian, empon-empon. Nah ini obat tradisional ini bagus, tapi tidak membunuh virus. Wong vaksinnya aja belum ketemu. Itu sebagai complementary terapi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita nggak gampang kena virus. Adapun kalau kita kena virus, maka daya tahan tubuh kita kuat untuk menghadapi itu. Makanya hati-hati terhadap orang-orang yang punya penyakit kronis, diabetes, darah tinggi dan lain sebagainya. Itu sistem imunnya terganggu, gitu. Jadi harus betul-betul jangan sembrono. Tapi untuk yang muda, imunnya masih kuat, jangan gaya. Pesan saya jangan gaya, jangan overconfident. Tetap aturan yang dipakai, tetap kita. Allah itu nggak seneng kok orang yang gaya, yang sombong. Saya lihat banyak di jalan-jalan itu masih ngobrol, nggak pakai masker dan lain sebagainya. Ya Allah, berilah hidayah ya Allah agar kita mau bersama-sama untuk melakukan. Jadi sekali lagi, empon-empon hanya meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bagus, silahkan ya. Ada lagi? Tulisannya yang besar. Saat berbuka banyak minum es. Boleh dokter. Karena sekarang banyak iklan sirup. Ya, ojo es lah. Kalau pengen sehat, itu tadi kan puasa itu menahan hawa nafsu. Di musim panas ini, nafsu kita jangan air putih biasa, syukur yang manis, air teh. Rasulullah itu biasanya kurma 3, pokok yang manis supaya kita habis lemes kan, kasih daya tahan. Dan air zam-zam. Kalau kita ya teh gitu, ngocok langsung es teh ya. Nah, nggak kuat Pak Dokter, aku ini gemuk, aku ini nggak kuat panas ya. Gini caranya, kalau minum air es, langsung didorong air putih hangat supaya tidak ada seri di tenggorokannya, ya. Yang kolak, nah itu bagus, ya. Itu bagus kalau kolak itu, ya. Nah, tapi biasanya kurma 3 lah sudah cukup, minum secukupnya terus sholat dulu, begitu loh. Jadi kita ini katanya umatnya Rasulullah, tapi tidak mau nyontoh Rasulullah, ya. Perilakunya Rasulullah kita contoh, gitu ya. Ada lagi yang mau tanya? Aku sudah diginikan. Bagaimana sholat taraweh saat ini? Bagaimana kalau masih banyak sholat yang di masjid? Ya Allah, anjuran pemerintah, ya, suruh di rumah dengan keluarga cukup, ya. Ada beberapa masjid yang melaksanakan kegiatan ini harus bersama-sama, tidak boleh ada yang gaya dan lain sebagainya. Allah tahu kok apa yang ada di hati kita, ucapan kita, perilaku kita, semuanya terekam. Dan ini kondisi darurat. Di rumah ya bisa khusyuk dengan keluarga kok. Saya anjurkan tetap di rumah aja ya. Saya tadi melaksanakan tadi malam dengan keluarga, dengan semua, aduh seneng nikmat luar biasa. Nggak ngalang-ngalai kalau kita di masjid. Sama, ya, pahalanya juga sama. Ini kondisi darurat.
Yang lebih berbahaya kalau kita ketularan atau mungkin kita tidak sengaja menularkan. Itu yang lebih berbahaya. Makanya saya menghimbau cukup di rumah untuk sementara ini dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ke tahun depan kita bisa bersama-sama seperti kembali lagi di masjid lagi. Ini kan darurat. Ada pertanyaan lagi? Tulisannya yang besar ya. Kalau hipertensi boleh minum kopi. Waduh. Allahu Akbar. Hipertensi ya istighfarnya, minum istighfar yang banyak. Hipertensi itu, ya. Kopi boleh, ojo berlebihan. Kopi itu juga CNS stimulan, ojo lebih dari 5 gelas. Tapi ingat, kopi itu punya efek inotropik, meningkatkan tensinya pelan-pelan, detak jantungnya makin cepat, ya. Ya, dikurangi, boleh dikurangi. Ya, kopi boleh dikurangi ya, tapi ya jangan sampai tergantung kopi itu ya. Kopi itu termasuk antioksidan yang bagus untuk liver ya, tapi jangan berlebihan. Oke ya, kalau buka sama sahur Pak Agus boleh kopi, boleh, tidak apa-apa, baca bismillah ya Allah, mudah-mudahan dengan kopi ini tensi saya turun bukan tambah naik ya. Bagaimana cara menyeimbangkan iman dan imun? Kalau iman itu ya banyak zikir, ya banyak mendekat sama Allah, sholatnya yang bagus. Kalau imun, nah ini ojo males olahraga, ya, olah gerak, olah pikir, pikirannya yang positif, olah hati, itu juga imunnya kan bagus kalau bisa mengolah hatinya. Perbanyak baca subhanallah, astagfirullah, alhamdulillah ya. Jangan ngomong yang banyak-banyak. Makanya orang-orang yang ibu-ibu terutama ya, yang cerewet, itu imunnya mesti lemah. Karena semua dikomentari, itu cepat mati ya. Dari ibu-ibu, kesempatan Ramadan ini cerewetnya dikurangi. Bapaknya jangan diam. Diam itu juga bahaya, risiko jantung ya. Diam aja, diomeli tahu-tahu kik mati. Makanya orang itu tidak boleh dolim ya. Saya lihat di sini kalau pengen ibu psikologisnya bagus, bapak ibu semuanya aja ya. Ojo gampang komentar. Ojo semua dikomentari, untuk apa? Ini gak cocok, ini gak cocok. Selalu dirinya merasa dirinya benar. Itu orang-orang yang stres, orang-orang yang gampang kik. Oke? Nah, seneng ya. Kalau satu hari gini terus itu seneng. Ini 1 jam tok ya. Menu diet. Kalau puasa apa? Ya makan yang secukupnya. Kalau saya anti larangan. Ini nanti saya pakai sop ya. Gulai boleh, nggak apa-apa, asal nggak banyak-banyak ya. Pecel Pak Agus bolehlah diet. Asal dengan kondisi seperti ini secukupnya, gizi cukup, tambah vitamin ya. Kalau yang seneng empon-empon ya cepet buat empon-empon. Ojo minum empon-empon tapi nggak makan nasi. Ya, itu tidak bagus, seimbang saja ya. Tapi khusus untuk pandemi Covid ini tambahi vitamin C dan vitamin E atau buah-buahan, sayur-sayuran ya, yang segar-segar. Nanas bagus ya. Makan buah apa? Buah itu ya Allah sudah memberikan yang terbaik, Pak. Kalau makan jeruk itu jangan ari-arinya itu, serat-seratnya jangan dibuang, karena dia itu yang seratnya tinggi, itu yang positifnya. Kalau makan salak itu ari-arinya jangan dibuang, karena dia menangkal sembelit ya. Kalau makan durian boleh, tapi bekasnya durian itu dikasih air, diminum, maka kolesterolnya tidak akan naik ya. Cuman kalau makan durian jangan dimakan kulitnya ya, tapi duriannya yang dimakan ya. Bagaimana cara bersilaturahim tanpa menyebarkan virus? Sekarang teknologi sudah canggih ya, lewat WA. Yang penting hatinya yang tulus. Bu, bunda, aku tidak bisa mudik,
Uang sudah mudik, tapi badanku tidak boleh mudik. Maka aku mohon maaf atas segala kesalahan. Allah tahu kok apa yang ada di hati kita ya. Lewat video call, wah boleh wajahnya ya. Boleh. Jadi banyak kita bersilaturahim. Ini kondisi darurat, nggak selamanya. Makanya kita harus bisa bersabar, sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Oke? Selama puasa kapan waktu yang tepat mengkonsumsi vitamin? Ya, ini pertanyaan yang bagus ini ya. Ingat vitamin C, kalau vitamin C itu setelah makan. Dan kalau minum vitamin C, tambahi minum air putihnya. Ya, karena vitamin C itu memicu pengendapan, air putihnya diminum. Jadi saya sarankan kalau buka nanti air putihnya ditambah. Kalau minumnya supaya kita kuat, minumnya sahur, maka akhir sahur ditambahi 3 gelas air putih gitu ya. Jadi terserah mana yang senang. Saya bagus bagaimana? Aku tak bagi 2. Buka ya minum vitamin, sahur ya minum vitamin. Makanya fit, sehat kan? Alhamdulillah. Ya, doanya ibu-ibu juga, bapak-bapak. Disinfektan paling mudah didapat dan aman di tubuh itu apa? Sabun, deterjen yang murah-murahan. Tapi sering, pokok nyucinya rutin ya. Alkohol kalau itu dosisnya terlalu tinggi itu bisa tidak tahan untuk orang sensitif, bisa tambah mengelupas kulitnya ya. Tapi kalau yang komposisinya pas ya bagus ya. Itu kadang-kadang orang saking antusiasnya terus tidak lihat ukurannya itu ya. Sabun biasa ya. Karena ini virusnya jenisnya lipoprotein. Jadi cukup dengan sabun, dengan apa itu untuk cuci piring, untuk kalau kita habis makan di restoran itu biasanya ada, itu cukup ya, cukup. Yang penting bismillah, mudah-mudahan bersih dan lain sebagainya. Saya kira itu cukup. Sukses. Gembira semuanya, tepuk tangan semuanya. Nah, 20 menit. Oh, ada pertanyaan lagi. Ayo silakan. Nah, nanti saya bahas terakhir. Ini terakhir untuk bahas terapinya. Jadi ada lagi yang banyak. Minuman yang baik untuk penderita diabetes. Nah, diabetes itu ada 2, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu biasanya ada unsur genetik. Yang banyak adalah tipe 2. Tipe 2 ini karena ulah kita, stres kita, makan kita, ya, gerak badan kita, itu yang penting. Makanya yuk Ramadan ini hati kita tata, makanan kita atur sedemikian rupa, tetap gerak, sholat, taraweh, itu olahraga yang paling bagus ya. Lah minumannya ya monggo silahkan, asal tidak terlalu manis ya. Yang penting yakinlah sama Allah bahwa Ramadan ini penuh barokah, penuh rahmat ya. Tidak usah terlalu takut, hilangkan rasa-rasa pesimis, takut dan lain sebagainya. Dan kita tidak boleh berlebihan. Kalau memang Allah memberikan rezeki yang berlebih, yuk kita sisihkan sebagian untuk saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Oke? Nah sekarang saya bahas tentang terapi. Coba naik lagi. Makanan autoimun saat puasa. Untuk penderita autoimun, Bapak Ibu Saudara sekalian, penderita autoimun misalkan lupus, terus ya banyak sekarang yang karena sistem kekebalan tubuh kita menurun karena banyak pikiran ya, dan ada macam-macam dan lain sebagainya ya. Jadi makanan kita makanan yang sehat, yang bagus ya.
Kalau tidak ada alergi, tambahi susu, ya. Nggak usah takut dengan imun sistem kita. Kalau kita buat optimis, gembira, ya, nyanyi, baca sholawat, ya, membaca Al-Quran, itu daya tahan tubuh kita akan meningkat. Ya, kita harus support, ya. Ini yang diserang sistem imun, makanya kita nanti harus mensupport bagi yang sakit, yang sedang opname di rumah sakit, sedang menghadapi ini. Yuk kita kasih semangat. Yuk kita kasih support, kita doakan supaya cepat sembuh, cepat bergabung lagi. Ingat, kalau ada orang yang sembuh dari COVID, jangan dikucilkan, jangan didiskriminatif, ya. Ajak bersama-sama, kasih semangat supaya tetap sehat terus, ya. Dan syukur bisa membantu siapapun yang membutuhkan semangatnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi yang autoimun makannya silahkan, ya, kurangi yang berlemak, ya, lebih banyak tambahi madu, tambahi air zam-zam, kurma. Kurma itu makanan yang bagus untuk autoimun, untuk sistem imun kita. Ya, terakhir, bagus kalau dari rematik. Tradisional, obat tradisionalnya apa? Rematik itu linu-linu. Pasien saya di Al Muslim ini kan lansia-lansia. Itu biasanya kalau saya sakit penyakitnya hanya 2. Nek gak ngeluh ya linu, ya, ngeluh sama linu, ya. Itu biasa, ya. Kalau ngeluh enggak punya duit, kalau linu biasanya mangkelan, ya. Orang mangkelan itu biasanya linu-linu. Jadi kalau ada orang yang suka dendam, tidak bisa memaafkan, punya jengkel, itu gampang kena keserang, kena linu-linu, ya. Itu daya tahan tubuhnya menurun. Untuk rematik itu tradisionalnya yang bagus adalah ini loh, apa? Daun salam. Daun salam itu sangat bagus itu, ya. Daun salam, terus itu apa? Temulawak, jahe, itu bagus sekali, kunir, putih. Tapi khusus untuk rematik itu daun salam, ya. Daun salam itu digodok, diminum pagi sore itu 7 lembar, itu bagus sekali. Oke, bagus. COVID pandemi ini terapinya ya apa? Nah, kita punya terapi. Ini sharing saya. T-nya tetap di rumah wae, di rumah aja. Ojo keluar-keluar, tapi tetap sehat, sabar. T-nya belajar, beribadah, bekerja di rumah. Bisa produktif, bisa. T-nya tetap di rumah aja. Ora usah mudik. E-nya emosi. Emosi balance. Sedih boleh, ayo yang gembira disupport. Yang terlalu gembira mencolot-mencolot diingatkan, jangan terlalu gembira, biasa saja, ya. Balancing. Nah. R-nya rajin cuci tangan dengan sabun, pakai masker, berjemur pagi hari, jaga jarak, ya. Social physical distancing. A-nya TERA, action positif, produktif, inovatif, terkompak, disiplin, taat aturan, peduli, sedekah, zakat mal, menolong orang lain siapa yang membutuhkan, terutama yang terdampak dengan COVID-19 ini. P-nya adalah puasa Ramadan di rumah aja, taraweh, tadarus, buka bersama keluarga, tidak usah ke masjid kalau bisa, cukup orang tuanya, bapaknya mimpin taraweh di rumah dengan yang anak-anaknya, dengan keluarga yang lain, cukup, ya. I-nya adalah ikhlas menerima ujian ini dan terus bergotong royong bekerja keras sambil berdoa agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Waktu yang tepat minum obat mah saat puasa. Ibu saudara sekalian, mah, ya. Saya sendiri punya sakit mah, tapi biasanya kalau habis makan sate itu, mama, sakit mah. Orang sakit mah itu 2, satu karena stres, asam lambungnya meningkat, kemudian dinding lambungnya, ini sel-selnya juga menurun karena stres itu, maka dua-duanya harus diobati, ya. Jadi dua-duanya, stresnya dikurangi dengan cara introspeksi diri, banyak istighfar, banyak berzikir kepada Allah, ya, jangan mikir yang aneh-aneh, pikiran yang positif aja.
kemudian daya tahan tubuhnya ditingkatkan. Tapi untuk menetralisir asam lambungnya yang baik adalah sebelum makan, ya, sebelum makan diminum. Jadi itu. Kalau biasa pusing, nanti pada waktu sahur kita minum obat pusing, ya pakai barangkali yang tidak tahan puasa dan lain sebagainya. Tapi insya Allah lah, kalau kita melaksanakan dengan niat ikhlas baik itu penyakit-penyakit akan berkurang, syukur-syukur sembuh. Nah, jadi mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita tetap semangat dalam menjalankan puasa di tengah-tengah pandemi Covid ini, dan mudah-mudahan keluarga besar Al-Muslim diselamatkan dari Allah dari penyakit. Dan bagi yang ada yang sakit, saudara-saudara kita yang di rumah sakit, di rumah dan lain sebagainya, kita doakan mudah-mudahan sembuh, cepat diberi kesembuhan, dan mudah-mudahan keluarga besar Jawa Timur, bangsa Indonesia, ya Sidoarjo dan lain sebagainya, bangsa Indonesia semuanya, khususnya Jawa Timur, semuanya mendapat rahmat dari Allah, dicabut, diangkat virusnya oleh Allah, sehingga kita bisa cepat pulih kembali, yang sehat bisa tetap tambah sehat, yang sakit cepat sembuh, dan ekonomi semua berjalan kembali seperti sedia kala. Mudah-mudahan dijauhkan dari balak dan ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi khususan keluarga besar Yayasan Pendidikan Al-Muslim Padung Asri Waru Sidoarjo beserta seluruh keluarganya. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tad'alana fi maqamina hadza zamban ila farta wa la hamman ila farajta wa rajatan ila qataita. Allahumma bika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubri wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma win alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dhurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyam min ahli dhairi. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahhil sahhil sahhil alaina kul asir. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa inna mujibatin nadam wa wafiqna lil amali sholihati wa antaradin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna majalan mubarakah wa anta khairul mujlin. Rabbana afriq 'ala sabran wa tabbik aqdamana wa sulal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqomah warzuq lana rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka khuluqan hasanah waj'alna minal fa'ilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal amilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna minasyakirina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasyakirina 'alaina. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqa'asyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aina shaghira wa fi ayunin nasi kabira. Allahumma fir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallallahu barik wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah untuk Bapak Ibu semuanya, adik-adik. Tetap semangat ya, tetap sehat ya. Sekolah Al-Muslim, sekolah sang pemimpin. Yes. Mohon diri, terima kasih. Sampai ketemu di lain topik.